Perkenalkan, nama saya Yusuf Mikael Mangatur Setinja dengan NIM 21911420003. Di sini saya akan menjelaskan pengertian fungsi, tujuan, manfaat, dan fungsi serta prinsip dalam manajemen pendidikan. Yang pertama kita masuk ke pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang mana hal itu biasa merupakan disebut berupa money, materials, method, machines, market, dan segala hal untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Nah, menurut Syarif tahun 1976 halaman ke-7 mengatakan bahwa segala usaha bersama untuk mendayakan sumber-sumber personil maupun material secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya pendidikan. Baiklah, selanjutnya ada tujuan manajemen pendidikan. Ada tujuan pendidikan, manajemen pendidikan dibagi dua, tujuan secara umum dan secara khusus. Yang kita bahas, lalu ada yang umum, yaitu tujuan manajemen pendidikan merupakan terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Meningkatnya citra positif pendidikan teratasi mutu pendidikannya. Oke, yang tujuan khususnya yaitu yang pertama ada mewujudkan suasana belajar dan proses belajar yang efektif, aktif, kreatif, dan bermakna dan menyenangkan. Yang selanjutnya ada terwujudnya pelajar yang aktif dalam pengembangan diri sehingga memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kontrol diri, kecerdasan, kepribadian yang baik, akhlak yang mulia, dan keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga ada untuk memenuhi 1 dari 5 kompetensi tenaga kependidikan. Yang selanjutnya ada agar tujuan pendidikan tercapai dengan efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada citra positif pendidikan semakin meningkat. Dan yang terakhir ada meningkatkan mutu pendidikan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke manfaat pendidikan. Yang pertama ada terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang pakem B atau sering disebut atau diperpanjang yaitu pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermanfaat. Yang kedua ada terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk melakukan kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, dan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya ada terpenuhi salah satu dari 5 kompetensi tenaga kependidikan, yaitu tertunjangnya kompetensi manajerial tenaga kependidikan sebagai manajer. Yang keempat ada tercapai tujuan pendidikan secara efisien dan efektif. Selanjutnya ada terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi tenaga pendidikan, yaitu tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Ya, fungsi manajemen ada terbagi beberapa, yaitu yang pertama ada perkiraan, ada pengambilan keputusan, ada pengorganisasian, ada kontrol, ada kerjasama, ada evaluasi, ada pencatatan dan laporan, ada pengawasan, dan yang terakhir tadi adalah pengawasan. Selanjutnya ada prinsip manajemen pendidikan. Menurut Oglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama ada memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme bekerja. Yang kedua ada mengordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga ada memberikan tanggung jawab pada personel sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Keempat adalah mengenal secara baik faktor-faktor psikologi manusia. Dan yang keempat ada relativitas nilai.
Demikianlah presentasi saya tentang manajemen pendidikan. Kiranya ada kurang dan lebih penjelasan saya mohon maaf. Terima kasih.